Kita lanjutkan perkuliahan terkait dengan SQL ya. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. Dalam bahasa Inggris ini seringkali dibaca sebagai SQL. SQL merupakan bahasa query standar yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Pemakaian SQL ini biasanya dipakai oleh database administrator, kemudian programmer, dan juga pengguna ya. Penggunaan SQL. SQL sebagai bahasa administrasi basis data. Ini biasanya digunakan oleh DBA, Database Administrator, untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. SQL sebagai bahasa query interaktif, ini biasanya digunakan oleh pengguna dengan memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data sesuai kebutuhan, terutama yang diperlukan saat itu ya. Biasanya digunakan untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi. SQL sebagai bahasa pemrograman basis data ini biasanya dituliskan di dalam program atau aplikasi yang dibuat guna mengakses basis data. Jadi kalau yang kedua tadi secara langsung bisa dilakukan ke dalam database-nya ya. Tetapi kalau yang ketiga ini itu biasanya ke dalam bahasa pemrogramannya. Yang terakhir, SQL ini adalah sebagai bahasa klien. Klien dapat menjalankan aplikasi yang mengakses basis data yang ada di dalam server. Nah, kalau tadi SQL itu bisa digunakan untuk berbagai hal, kita kenali dulu ya elemen-elemen SQL ini. Elemen SQL ada yang dinamakan pernyataan. Kemudian juga ada nama, tipe data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Pernyataan. Pernyataan merupakan perintah SQL yang meminta sesuatu tindakan kepada DBMS. Contohnya ada alter, commit, create, delete, drop, grant, insert, revoke, rollback, select, update. Nah, ini disebut pernyataan. Kemudian nama itu digunakan sebagai identitas bagi objek pada DBMS. Contoh objek tabel, kolom, pengguna ini ada contoh nama tabel itu pegawai. Kemudian tipe data, nanti ada kemungkinan kita juga menyebut tipe data ya di dalam elemen SQL. Setiap data memiliki tipe data, contoh tipe data char, integer, numerik, varchar, money, boolean, blob, serial, date, dan lain-lain. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini digunakan untuk menyebut ya pernyataan atau apa ya sebuah nilai gitu. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai. Ekspresi digunakan untuk menghitung nilai. Contohnya harga total sama dengan harga kali jumlah barang. Itu kita sebut sebagai ekspresi. Dan ada fungsi bawaan. Fungsi bawaan ini adalah sebuah subprogram yang menghasilkan satu nilai jika dipanggil. Contohnya min, max, abg, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kelompok pernyataan SQL ini ada data definition language, ada data control language, ada data manipulation language, pengendali transaksi, dan pengendali programmable. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di DDL. Jadi DDL itu adalah Data Definition Language, sebuah bahasa dalam DBMS yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek di dalam database. Secara umum dia digunakan untuk membuat objek tabel dan view. Jadi karena tadi kita sudah punya PDM ya, untuk pembuatan tabelnya itu kita bisa menggunakan Data Definition Language. Secara khusus di dalam DBMS tertentu ini digunakan untuk membuat trigger, membuat store prosedur, membuat database, indeks, rules, skema, dan lain-lain. Jadi tergantung atas DBMS-nya ya. Ada 5 macam DDL. Jadi DDL untuk database, DDL untuk tabel, DDL untuk view, DDL untuk trigger atau store prosedur, dan DDL untuk indeks. DDL untuk database ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah basis data ya. Jadi pertama kali teman-teman akan menggunakan pernyataan ini ya, sintak ini. Jadi create database, lalu sebut nama database-nya. Misalnya Anda akan membuat database akademik, kita menuliskannya adalah create database akademik. Ya.
Selain untuk database berikutnya ya, setelah database-nya ada kan kita harus membuat tabel. Nah, ada DDL untuk tabel itu dia ada 3 jenis. Jadi kita bisa create table, alter table, dan drop table. Create table ini digunakan untuk membuat tabel beserta atribut-atributnya atau kolomnya. Kemudian alter itu kalau kita mau entah menambah atribut, apa menghapus atribut, ataupun mengubah atribut atau kolom pada satu tabel. Itu kita menggunakan alter. Dan drop itu digunakan untuk menghapus tabel. Create table itu sintaknya seperti ini ya. Jadi create table, nama tabelnya, kemudian baru diikuti dengan kurung buka, ya, kurung tutup titik koma. Di situ ada nama kolom, tipe data, aturan. Ya, jadi create table, misalnya kita membuat tabel departemen ya, kita menuliskannya seperti ini, create table dep, kemudian kurung buka ada dep no number, tipe datanya ya, koma, kemudian atribut berikutnya, tipe datanya, koma, atribut berikutnya, tipe datanya, terus ditutup dengan tutup dan titik koma. Kemudian ini contoh sintak untuk yang alter table ya. Alter table itu bisa menambah kolom baru, mengubah kolom, atau menghapus kolom. Kalau menambah kolom baru, ini berarti kita pakai ini, alter table, sebut nama tabelnya, kemudian kita gunakan sintak add. Ya, ada job apa yang kita tambahkan, misalnya job ID dengan tipe data varchar 2. Kalau misalnya mengubah kolom, entah mengubah tipe datanya atau mengubah ini ya, kita gunakan alter table modify ya. Kalau misalnya kita mau hapus kolom, tadi misalnya job ID mau dihapus, ya berarti alter table dep drop nama kolomnya ya. Rename ini digunakan untuk merubah nama dari satu objek ya, bisa table, view, sequence atau sinonim. Sebagai contoh, kalau kita ingin merubah nama tabel dep menjadi detail dep, maka perintah yang harus dilakukan adalah rename dep to detail dep. Ya, kemudian dengan DDL kita juga bisa menghapus tabel ya, dengan sintak drop table. Di situ view adalah tabel bayangan, tidak menyimpan data secara fisik, biasanya berupa hasil query. Oh, mohon maaf, ini harusnya judulnya adalah create view ya, create view. View adalah tabel bayangan di mana tidak menyimpan data secara fisik dan biasanya berupa hasil query dari tabel-tabel dalam suatu database. Sintaknya adalah create view, nama view as nama SQL query-nya ya. Misalnya create view mahasiswa pria. SQL query-nya gimana? Select bintang from mahasiswa where jenis kelamin sama dengan L. Ya. Berikutnya adalah DDL untuk trigger. Trigger adalah sebuah objek dalam database yang berupa prosedur yang merespon setiap kali terdapat proses modifikasi pada tabel. Proses modifikasi bisa berupa insert, update, dan delete. Ya. DDL untuk trigger kita menggunakan istilah create trigger. Kemudian nama triggernya pada tabel apa? Ya, untuk apa? Untuk delete, insert, atau update. Terus perintah SQL-nya bagaimana? Jadi contoh, membuat trigger dengan nama telog ubah nilai untuk setiap penambahan atau update data pada tabel peserta kul dilakukan penambahan data pada tabel log historis. Ya, jadi create trigger telog ubah nilai on table peserta kul for update insert as insert into log historis. Tanggal, proses, value, get date, terjadi proses perubahan data nilai. Jadi misalnya ada perubahan data nilai pada peserta kuliah, ya ini dicatat, dimasukkan ke historis sehingga kita tahu kapan tanggalnya, kemudian proses apa yang terjadi ya. Dan di situ ada perubahan. Kemudian ini adalah DDL untuk tabel My Contact pada database Craigslist. Bagaimana mengisi data tersebut gitu ya. Nah, ini membuat tabelnya ya. Membuat tabelnya create table, nama tabelnya My Contact, kemudian di sini adalah atribut dan tipe datanya ya, ditutup dengan kurung tutup titik koma ya. Kemudian kalau untuk mengisi datanya, memasukkan datanya, kita bisa menggunakan insert into. Jadi kalau tadi tabelnya sudah ada, tempatnya sudah ada, kita memasukkan datanya gitu ya, memasukkan datanya ini menggunakan insert into.
Ya, jika sebuah tabel sudah selesai di-create atau terbentuk kolom, maka perlu diisi datanya, barisnya atau recordnya dengan menggunakan perintah DML pada select, yaitu insert. Sintaknya insert into table name, kemudian mau mengisikan data apa, field 1, field 2, field 3, value-nya ya value 1, value 2, value 3 dan seterusnya ya. Ini contohnya untuk mengisi tabel pelanggan kita bisa menggunakan insert into pelanggan, kode, koma nama, koma alamat, value-nya 1001 Yoga Jalan Garuda ya. Ini berarti teks semua ya kalau kayak gini ya. Atau jika kita sudah tahu urutan atribut dari kiri ke kanan bisa langsung menggunakan perintah ini, insert into pelanggan values. Jadi langsung value-nya, tidak perlu menyebutkan tabel apa atributnya apa saja ya. Bagaimana jika data atau baris yang harus diisi banyak dan penggunanya adalah end user gitu ya. Maka biasanya kita gunakan form. Oleh karena itu biasanya orang tidak diperbolehkan untuk langsung masuk ke basis data ya, tapi kita sediakan form untuk aplikasi basis data. Di mana untuk memasukkan data ke sebuah tabel biasanya pengguna menggunakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang di dalamnya terkoneksi ke database. Nah, ini perlu antarmuka pengguna untuk memasukkan data dan salah satu antarmuka pengguna adalah form sehingga perlu koneksi dari aplikasi lewat form 2 ke DBMS. Nanti akan didemokan oleh asisten. Ya, ini ada menambah data pelanggan. Pengguna aplikasi perlu mengisi form menambah data pelanggan setiap ada pelanggan baru. Contoh data diisi maka perlu menekan tombol tambah ya. Itu satu baris data akan bertambah. Dan ini penambahannya itu tadi menggunakan yang insert into itu ya kalau dibaliknya ya. Baik, untuk berikutnya adik-adik silahkan mengerjakan latihan ya. Nanti akan dibantu oleh asisten. Yang pertama adalah install Oracle Live. Kemudian tentukan tipe data untuk tabel-tabel yang ada pada studi kasus sistem penjualan. Terus buat tabel pada kasus sistem penjualan tadi dengan Oracle Live. Demikian kuliah kita kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.